Memang terhitung mulai 17 Januari 2021 pukul 00 waktu Indonesia Barat, penyesuaian tarif tol ini berlaku di 6 ruas tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga, yaitu Tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, kemudian Tol Cikampek Padalarang atau Cipularang, Tol Padalarang Cileunyi Padalenyi, Tol Semarang seksi A, B, C, kemudian Tol Palimanan Kanci atau Palikanci, dan Tol Surabaya Gempol atau Surgam. Adapun di ruas Cipularang dan Padalenyi juga memberlakukan rasionalisasi tarif yang merupakan penataan kelompok tarif dari 5 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan kini menjadi 3 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan. Dengan adanya rasionalisasi tarif ini terdapat kenaikan dan juga penurunan besaran tarif di Cipularang, di mana penurunan besaran tarif berlaku untuk golongan 3 yang semula ini Rp79.500 kini menjadi Rp71.500, dan golongan 5 yang semula Rp119.000 kini menjadi Rp103.500. Sementara untuk ruas Padalenyi ini penurunan besaran tarif berlaku pada golongan 5 yang semula Rp26.000 kini menjadi Rp23.500, dan tarif golongan 3 ini masih tetap sama atau tidak ada kenaikan. Selain itu, PT Jasa Marga juga memberlakukan integrasi tarif di 2 ruas tol lainnya, yaitu tarif tol Jakarta Cikampek 2 Elevated dan juga ruas tol Jakarta Cikampek. Pasalnya memang sejak dioperasikan pada 15 Desember 2019 lalu, ini tol ini belum diberlakukan tarif atau masih gratis hingga saat ini. Sistem pentarifan ini terbagi dalam 4 wilayah, di mana wilayah pertama ini yaitu Jakarta Interchange hingga ke Pondok Gede Barat Timur, dan wilayah kedua ini Jakarta Interchange hingga ke Cikarang Barat, wilayah ketiga Jakarta Interchange hingga ke Karawang Barat, dan wilayah 4 ini Jakarta Interchange sampai ke Cikampek. Kenaikan tarif ini rata-rata sebesar Rp10.000, di mana kenaikan tarif terjauh untuk golongan 1 ini menjadi Rp20.000 dari semula Rp15.000. Untuk golongan 2 dan 3 kini menjadi Rp30.000 dari semula Rp22.500, dan golongan 4 dan golongan 5 kini menjadi Rp40.000 dari semula ini Rp30.000. Memang sebelumnya rencana kenaikan tarif tol ini sempat ditunda karena adanya pandemi COVID-19, dan staf ahli Menteri PUPR Endra Atmawijaya ini mengatakan bahwa penyesuaian tarif ini bertujuan untuk mengimbangi inflasi, kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan jalan tol dan mendukung kinerja operator serta menutup kenaikan biaya operasional, sehingga diharapkan hal ini dapat mengembalikan investasi yang juga dapat dilakukan gitu oleh pihak perseroan. Sementara jalan tol juga merupakan infrastruktur yang memang melibatkan pihak swasta. Untuk itu pemerintah juga sudah menyiapkan atau mengeluarkan regulasi yang juga menjaga iklim investasi, dan di mana dengan iklim investasi yang semakin cepat ini diharapkan nantinya akan mengembangkan pembangunan jalan tol yang merata di Indonesia. Kemudian ekonomi daerah pun akan terpengaruh karena memang pembangunan infrastruktur juga sudah merata. Sementara itu Kepala Umum Bagian Sekretariat BPJT Mahbulah Nurdin ini mengatakan bahwa penyesuaian tarif tol ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, di mana alasan diberlakukan tarif tol pada bulan ini sudah melihat dari ekonomi yang mulai pulih serta seiring juga dengan vaksinasi yang sudah mulai berjalan dan juga sudah didistribusikan, dan diharapkan COVID-19 ini dapat tuntas dan ekonomi pun akan terus tumbuh. Dan berikut pernyataan lengkap dari staf ahli Menteri PUPR Endra Atmawijaya dan Kepala Umum Bagian Sekretariat BPJT Mahbulah Nurdin selengkapnya. Jadi kami berharap ini bisa diberlakukan mulai tanggal 17 Januari pukul 00 yang akan datang. Jadi penyesuaian tarif tol dilakukan untuk mengimbangi inflasi serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan. Penyesuaian tarif tol juga akan mendukung kinerja para operator jalan tol, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan tadi, menutup kenaikan biaya operasional, serta untuk pengembalian investasi. Kita ada kegiatan, ada investasi untuk konservasi energi, $8 juta. Jadi target 8, kemudian tercapainya 8. Kemudian kalau bioenergi targetnya 420 juta, tercapainya 108 juta. Jadi 1,36 terhadap 2,02 miliar, itu hanya sekitar 70%-an bisa kita realisasikan dari target investasi ini.